dari pokoknya self confidence-nya itu berawal dari si project di pertama karena itu udah skala cukup besar yang kita kalau istilah skateboard salon deh kita sikat drop deh turun Oke, pas dapet ya kan itu senang pasti ya kan pas dapet nih saat berawal project balik lagi ke Permata Hijau dulu ya di project apartemen itu senang itu pasti ya kan. Nah yang gue mau tanya ini permodalannya bagaimana tuh waktu itu? Kan dari DP bukan mas? Dari DP itu bisa apa namanya mencukupi selama berapa ini? Gini, apa? itu kan DP itu keluar ya 40%. Oke. Oh 40%. 40%. Karena kan crash program. Nggak mungkin crash program mereka bayar 20%, nggak mungkin. 40%. Karena waktunya cepat kan. Nah, kita harus pintar dan kita harus dapat kepercayaan kepada vendor-vendor yang supplier kita. Nggak harus kita bayar dulu semuanya. Jadi kita harus pintar main waktu. Kapan kita ambil barang, kapan kita produksi, deliver, terus kita langsung didapat bobot progres untuk pembayaran, kemudian kita bayar lagi vendor. Itu kan ada waktu yang kita bisa istilahnya orang modern itu cash flow lah, diatur cash flow-nya. Nah, tapi saya murni dari uang muka pada saat itu, karena nggak punya uang, kita nggak punya uang. Cuma apa dari DP itu sendiri aja ya mas? Tapi pada saat itu kita harus mengeluarkan bank guarantee. Bank guarantee kepada proyek bahwa uangnya dijamin kalau kita nggak bisa beres, kita dibentikan, bank akan ganti. Nah, untuk buat bank garansi itu kita harus bayar uang 10% dari nilai yang uang yang kita dapat. Jadi ada bid bond guarantee. Kalau bid bond guarantee itu bank harus percaya sama kita gitu. Berarti ada penaltinya juga di situ. Ada penalti jelas. Kita nggak main-main pada saat itu lumayan risky, tapi kalau kita tahu bahwa kita bisa gitu. Yang bahaya adalah kita terima kerjaan yang kita nggak bisa gitu. Kita lihat entar itu yang bahaya. Dan jadi jangan kita pengen gede tapi kita sebenarnya nggak bisa gitu. Benar. Kita kecil tapi kita bisa gitu. Jangan memaksakan sesuatu ya mas. Iya. Yang nantinya akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Bener gak sih? Lu senyum-senyum aja lo. Tumben lu kadang ada yang smart hari ini. Kenapa? Mungkin karena masih di kemejaan jadi smart ya? Gua salah ya kemejaan ya. Gua tiap hari kemeja soalnya karena nggak dipercaya orang. Justru apa namanya kita samperinnya ke workshopnya Mas Didi. Karena kalau di rumahnya nggak enak, Mas Didi lagi sibuk banget karena udah mulai lihat lagi ya Mas Didi. Iya, udah mulai start lagi lah. Iya. Udah deh katanya kalau itu ke workshopnya aja gitu kan kita waktu apa namanya deal-dealan kita nih Mas Didi bersedia apa enggak kita apa namanya berdialog di sini, akhirnya ya udah kita ke sini. Ini belakangnya itu loh. Iya, nanti kita kasih lihat pabriknya nih belakangnya kayak apa apa pembuatan furniture bawah di bawah. Oke Mas Di, jadi dengan berjalannya nih usaha Mas Didi nih, pasti kan Mas Didi udah ngerasain nih jatuh bangun, ya untung rugi, ya kan di perjalanan dalam merintis usaha Mas Didi ini. Nah, gimana caranya Mas Didi untuk bisa dapat mempertahankan perusahaan Mas Didi ini dengan berdiri sampai berdiri tegak? tegak. Ya itu tadi ya. Sekarang kan sebenarnya saya udah cukup lama jalanin perusahaan ini ya dari tahun. Ya artinya udah hampir 30 tahun ya. 30 tahun ya. Nah, saya lagi mikir sekarang kita udah tidak lagi mempersiapkan masa depan, cuman masa tua gua gitu kan. Jadi kita ntar bagaimana kalau udah nggak punya tenaga lagi buat kerja. Jadi alhamdulillah saya punya anak mau meneruskan dan dia into the business juga di sini. Jadi yang kita lakukan adalah regenerasi, regenerasi untuk para pekerja, untuk yang generasi berikutnya itu yang kita jalankan. Kalau kamu lihat nanti di bawah itu udah yang muda-muda semua gitu. Oh gitu. Berarti ini udah berapa generasi Mas? Ini dua generasi. Dua generasi. Nah, jadi ini yang muda-muda. Ada beberapa orang lagi, ada 8 orang masih ada di proyek-proyek luar kota yang muda-muda gitu ya. Nah, jadi itulah yang saya lakukan transfer. Karena gini,
pekerjaan ini adalah banyak bergantung bukan sama mesin, tapi sama manusianya juga gitu. Karena skillnya ya, juga dan pengalamannya dia dalam produksi gitu. Nah ini harus ditransfer, bukan hanya transfer daripada teknologi, tapi transfer kemampuan dalam bekerja melaksanakan dengan menggunakan mesin gitu. Nah ini perlu waktu gitu. Pasti. Ya. Nah jadi ini udah 2 tahun regenerasi berjalan. Secara mengejutkan mereka-mereka yang muda ini mempunyai keterampilan sangat cepat untuk mengadop gitu. Nah, jadi itulah yang saya pikir, saya bilang sama anak saya bahwa kamu akan punya tim yang cukup solid dalam masa depan yang waktu umurnya masih cukup panjang. Jadi harus bisa ada sustainable plan yang akan kita aplikasi di dalam membuat organisasi ini. Itu satu organisasi. Kedua, modernisasi peralatan gitu. Nah, sekarang peralatan apakah cukup untuk demand atau market yang terus berkembang ini? Ke arah manakah kita akan jalan gitu? Apakah kita akan lebih kepada solid wood, apa plywood atau pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu? Jadi teknologi peralatan juga kita modernize. Nah, jadi kurang lebih 2 hal itulah. Tapi kalau masalah keuangan, finansial, modal itu saya percaya Tuhan udah atur juga gitu ya. Betul. Kita mau simpen berapa juga kalau kita dapat musibah 1 hari udah hilang. Iya, benar. Jadi kita nggak usah mikirin masalah itu gitu. Iya. Kita jalan dengan penuh keyakinan, hati-hati dan jangan sembrono gitu. Kurang lebih gitu lah. Setuju banget. Tapi ini lebih ke ada bahan pakai MDF nggak sih Mas? Enggak ya? Ada ya? Ada juga Ada ya? ada tergantung daripada ke Permintaan spesifikasi yang spesifikasi. diminta. Oh gitu. Soalnya tadi kayaknya gue ngeliat ada yang MDF. Ada MDF, ada plywood, ada solid wood, ada macam-macam. Gitu. Jadi di bisnisnya Mas Di ini sekarang itu main produknya adalah customize ini ya, furniture untuk di ruangan-ruangan lah ya. Iya. Mau kita bisa bilang apartemen kah, rumah tinggal kah, atau Hotel kah, restoran kah, ya pokoknya semua yang bisa custom made gitu ya semuanya. Sebab kalau nggak custom made kita akan compete dengan barang-barang loose furniture dari Cina atau dari kayak IKEA. Mereka kan barangnya jadi. Iya. Jadi kita harus compete dengan price-nya mereka gitu. Betul. Nah, kamu tahu sendiri harga Cina kayak gimana gitu. Iya. Dan kualitas mereka kayak gimana gitu. Tapi kan kalau misalkan custom made itu sama barang-barang dari si IKEA sendiri kan beda ya. Makanya menangnya kan kita bisa fit to the benar. ininya kan, iya kan. Iya. Jadi kita harus punya keunggulan komparatif. Betul. Kalau kita ordinary average bikin yang sama ya kita mesti bersaing sama orang-orang itu. Iya, Tapi betul. kalau kita bisa punya kemampuan yang lebih custom, kita bisa jadi punya negosiasi posisi yang jauh lebih kuat ketimbang kita punya produk yang sama gitu dengan yang lain. Gila ya. Luar biasa ya.